Perlu diingat sobat, snowball sampling adalah metode sampling yang digolongkan sebagai teknik sampling non-probabilitas. Snowball sampling digunakan ketika anggota populasi sulit diakses atau dicari. Metode pengambilan sampel tersebut sangat erat dengan penelitian kualitatif. Dan berikut pendapat ahli tentang snowball sampling. Menurut Newman, teknik snowball sampling adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus-menerus. Menurut Subayo, teknik snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan key informant. Menurut Sugiono, teknik snowball sampling adalah suatu teknik penentuan sampel yang mula-mulanya jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak. Menurut Ahmad Fauzi, teknik snowball sampling adalah pengambilan suatu sampel dengan cara berantai, yaitu seperti multi-level. Kesimpulannya, snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang dimulai dari sejumlah kecil sampel awal, yang kemudian merujuk sampel berikutnya secara berantai hingga tercapai jumlah yang diinginkan. Teknik ini digunakan ketika subjek penelitian sulit diidentifikasi. Cara menentukan subjek. Cara menentukan subjek dalam teknik ini bisa dilakukan juga dengan cara mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dengan kasus yang lain. Langkah pertama, identifikasi subjek awal. Mulailah dengan memilih sejumlah kecil individu atau kasus yang relevan dengan kriteria penelitian. Kedua, dapatkan rekomendasi. Mintalah individu atau kasus awal untuk merekomendasi orang lain atau kasus lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Ketiga, penelusuran subjek berikutnya. Telusuri subjek baru yang direkomendasikan dan ulangi proses meminta rekomendasi dari mereka. Keempat, pengulangan proses. Terus, lakukan proses ini secara berulang hingga jumlah subjek yang diperlukan dicapai atau hingga tidak ada subjek baru yang dapat direkomendasikan. Kelima, evaluasi hubungan. Pada setiap tahap, evaluasi hubungan keterkaitannya antara satu individu atau kasus dengan yang lainnya untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penelitian. Pada intinya, cara menentukan subjek penelitian. Pertama, identifikasi subjek awal. Kedua, dapatkan rekomendasi. Ketiga, penelusuran subjek berikutnya. Keempat, pengulangan proses. Kelima, evaluasi hubungan. Berikutnya, mengenai jumlah subjek penelitian. Dalam penelitian menggunakan teknik snowball sampling, jumlah subjek yang digunakan dalam penelitiannya adalah 2-12 orang. Ini karena teknik snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya hanya sedikit, kemudian lama-lama menjadi besar. Ukuran sampel jika besar lebih dari 30 orang, dan jika sedang atau medium bisa sampai 10-30 orang. Dan biasanya waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan medium 6 bulan, pendek kurang dari 6 minggu. Kelebihan snowball sampling. Yang pertama adalah memungkinkan riset dimulai dengan data terbatas. Karena penelitian dapat diawali dengan jumlah responden yang sangat sedikit, karena responden tambahan dapat ditemukan melalui jaringan yang sudah ada. Yang kedua, efektif untuk menemukan responden yang sulit dijangkau. Metode ini sangat membantu dalam menemukan individu yang sulit dijangkau atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga, hasil riset lebih akurat seiring bertambahnya responden. Makin banyak responden yang ditemukan, makin luas dan detail informasi yang diperoleh meningkatkan akurasi hasil akhir. Yang keempat, membangun gagasan berdasarkan jaringan.
Snowball sampling memungkinkan penelitian berkembang melalui sumber-sumber yang berasal dari jaringan responden yang terbentuk. Lalu ada kelemahan snowball sampling. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan yang lebih lama. Jika peneliti kesulitan membangun jaringan, waktu pelaksanaan penelitian bisa menjadi lebih panjang. Yang kedua, biaya dan tenaga tambahan. Biaya penelitian dan tenaga yang dikeluarkan dapat meningkat jika responden yang dicari sulit ditemukan. Yang ketiga, hasil kurang representatif. Apabila peneliti kurang teliti dalam menentukan sampel awal, hasil penelitian mungkin kurang mewakili populasi yang lebih luas. Yang keempat, masalah etika. Ada tantangan etika, terutama terkait kerahasiaan identitas responden yang harus dijaga saat mempublikasikan data. Contoh penggunaan dalam judul, studi jaringan kerja dan pengaruhnya terhadap kualitas proyek konstruksi di wilayah perkotaan, pendekatan snowball sampling. Latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan kerja kontraktor dan subkontraktor dalam proyek konstruksi di wilayah perkotaan serta bagaimana hubungan mereka mempengaruhi kualitas proyek. Mengingat bahwa kontraktor dan subkontraktor sering bekerja dalam jaringan yang saling terkait, teknik snowball sampling digunakan untuk mendapat data yang lebih mendalam tentang interaksi antar pelaku dalam proyek. Snowball sampling digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menemukan hubungan kerja yang tidak terlihat secara langsung dan sulit dijangkau dengan teknik sampling konvensional. Metode 1. Identifikasi subjek awal. Peneliti memulai dengan memilih seorang kontraktor utama yang berperan penting dalam proyek pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan. 2. Dapatkan rekomendasi. Kontraktor utama tersebut diminta untuk memberikan rekomendasi mengenai subkontraktor, pemasok bahan, dan insinyur lain yang bekerja sama dalam proyek yang sama. 3. Penelusuran subjek berikutnya. Peneliti kemudian menelusuri dan mewawancarai subkontraktor dan profesional lain yang direkomendasikan untuk mendapatkan data tentang hubungan kerja mereka. 4. Pengulangan proses. Setiap subjek baru yang diwawancarai diminta untuk memberikan rekomendasi orang lain dalam jaringan mereka. Dan proses ini terus diulang hingga jumlah sampel yang diinginkan tercapai, atau tidak ada lagi subjek baru yang direkomendasikan. 5. Evaluasi hubungan. Pada setiap tahap, peneliti mengevaluasi hubungan dan pola kolaborasi antara kontraktor, subkontraktor, dan pemasok untuk memahami bagaimana jaringan kerja tersebut mempengaruhi kualitas proyek konstruksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana jaringan kerja antara kontraktor dan subkontraktor memengaruhi kualitas akhir proyek konstruksi, dan apakah ada pola kolaborasi tertentu yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan proyek.